Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riri Dia Rahayu. Di sini saya akan berbicara mengenai apa itu public speaking. Nah, teman-teman semua, apakah udah tahu apa itu public speaking? Kalau belum tahu, mari kita simak bareng-bareng ya. Jadi, public speaking adalah kemampuan di depan khalayak umum untuk menyampaikan pesan secara efektif. Tujuannya untuk kita mengendalikan dengan audiens. Jadi kita bagaimana untuk mengendalikan tubuh kita untuk bagaimana disimak oleh audiens tersebut. Jadi kita harus bisa mengambil audiens itu maunya kemana. Jadi biar tetap asik seperti itu suasananya. Nah, untuk berbicara yang baik juga. Jadi public speaking itu kita harus berbicara, belajar agar di depan umum itu kita bisa mengeluarkan ataupun memberi materi kepada audiens tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih masalah dalam public speaking? Nah, biasanya kita nervous atau kecemasan yang terlalu tinggi. Nah, semua itu bisa diatasi dengan kita belajar dan memahami materi tersebut. Jadi, ketika kita semua orang pun akan mengalami nervous, tapi bagaimana kita untuk mengatur diri kita masing-masing. Yang kedua, ada teknik public speaking. Jadi, kita harus belajar bagaimana tekniknya agar kita pede kalau kita tampil di depan umum. Yang ketiga, ada penguasaan materi. Jadi, materinya itu jangan dihafalkan, tapi dipahami. Jadi, kita akan bisa mengeluarkan materi tanpa kita kayak hafalan mukanya, terus kita kayak cemas karena kita tadi kan hafalan nggak memahami seperti itu. Nah, selanjutnya ada percaya diri. Jadi percaya diri itu ada dua, persiapan mindset dari diri kita masing-masing. Nah, yang pertama fokus, mindfulness, afirmasi, dan positive think. Yang kedua, persiapan personal. Ada low knowledge, dipahami bukan dihafalkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi dipahami bukan dihafalkan. Nah, selanjutnya ada tips public speaking. Jadi yang pertama tipsnya ada kenali audiens dengan topik presentasi. Jadi ketika kita memberikan materi kepada anak muda contohnya, nah kita harus membawakan materi yang sesuai dengan mereka agar mereka tertarik dan menyimak materi dari kita, seperti itu. Yang kedua, ada latihan terus-menerus. Jadi kita berlatih di depan cermin, berlatih memvideo diri kita masing-masing, seperti itu, agar kita terbiasa untuk bagaimana kita belajar berbicara di depan umum. Yang ketiga, ada rekam diri kita sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan di nomor 2 tadi, rekam diri kita. Jadi kita memvideo, kita ngobrol, kita bikin vlog-vlog seperti itu. Tujuannya agar kita lebih pede di depan kamera dan kita bisa berbicara, karena berbicara pun bukan hanya tentang hanya bicara gitu, tapi kadang kita kan ada belibetnya seperti itu. Jadi kita harus berbicara, latihan berbicara. Nah, selanjutnya ada persiapan materi sebelum presentasi. Nah, seperti yang awal tadi saya sampaikan, kita harus menyiapkan materi itu. Kita harus memahami betul materi itu seperti apa. Jangan dihafalkan. Jadi kita bisa menjelaskan kepada mereka untuk apa yang kita bawakan itu bisa diterima mereka dengan baik dan dengan mau memahami gitu audiensnya. Nah, yang selanjutnya ada jadilah percaya diri, jangan gunakan filler words. Jadi jangan banyak seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan body language. Ada smiling face, kontak mata, dan gestur tangan dan tubuh. Jadi kita harus bagaimana waktunya mengeluarkan gerakan tangan, bagaimana mengeluarkan gerakan tubuh, terus kontak matanya harus kepada semua audiens, jangan ke depan aja, jangan ke samping kanan atau ke samping kiri aja. Jadi kita harus fokus pada audiens kita dan kita harus menguasai semua audiens kita seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kontak mata, yaitu tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, yang terakhir itu smiling face. Jadi kita harus bisa mengeluarkan smiling face itu kita waktunya senyum atau waktunya enggak senyum, seperti itu. Nah,
Itu tadi materi public speaking dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.